Selamat datang di Komisi Remaja kita, selamat datang di First Service. Teman-teman, ibadah adalah penyembahan kita kepada Tuhan. Untuk itu, mari kita mempersiapkan diri kita untuk menyembah Dia dan juga menikmati Dia. Mari kita memakai pakaian yang sopan, menyiapkan Alkitab kita, dan juga mematikan notifikasi HP kita supaya kita juga bisa lebih fokus untuk beribadah kepada Tuhan. Selamat beribadah teman-teman, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi teman-teman. Saya mengundang teman-teman sekalian untuk bergabung di dalam Force Fellowship yang dilaksanakan setiap hari Sabtu jam 2 siang. Fellowship ini teman-teman bertujuan untuk membangun hubungan kita lebih erat satu dengan yang lain. Dan terutama fellowship ini bertujuan untuk menolong kita memahami firman Tuhan dan menolong kita untuk membagikan pengalaman kita bersama dengan firman Allah di hari-hari kita yang sebelumnya. Untuk itu saya mengundang teman-teman sekalian untuk bergabung dalam fellowship ini. Karena fellowship ini sangat berguna untuk pertumbuhan imanmu. God bless you. Selamat hari Minggu.
Halo teman-teman, selamat datang di Komisi Remaja kita. Selamat datang di First Service. Teman-teman, ibadah adalah penyembahan kita kepada Tuhan. Untuk itu, mari kita mempersiapkan diri kita untuk menyembah Dia dan juga menikmati Dia. Mari kita memakai pakaian yang sopan, menyiapkan Alkitab kita, dan juga mematikan notifikasi HP kita supaya kita juga bisa lebih fokus untuk beribadah kepada Tuhan. Selamat beribadah teman-teman, Tuhan Yesus memberkati. Selamat datang kembali teman-teman di dalam kebaktian Komisi Remaja GKY Puri Indah. Ini adalah kebaktian online yang kita lakukan sekian kalinya. Ini adalah ibadah yang kita lakukan secara pribadi di rumah kita masing-masing. Sekalipun demikian teman-teman, mari kita melakukan ibadah ini dengan kesungguhan hati. Mari kita menyiapkan hati kita, menyiapkan tubuh kita untuk menikmati hadirat Tuhan dan menikmati berkat-berkat Tuhan melalui ibadah pada pagi hari ini. Untuk itu siapkanlah hatimu, minta Roh Kudus menyiapkan hatimu untuk menjumpai Allah yang luar biasa itu. Untuk itu, ambil waktu teduh, cari tempat yang tepat sehingga teman-teman tidak terganggu ketika beribadah. Tuhan memberkatimu dan Tuhan memberkati kita selama ibadah ini. God bless you. Shalom semuanya. Udah genap 1 tahun nih kita di rumah aja. Dari Maret 2020 sampai Maret 2021 kita online school, semua pekerjaan juga dilakuin dari rumah. Kalian ngerasa gak sih waktu awal-awal COVID masih 2 orang doang, semua orang tuh panik banget beli barang-barang. Kayak misalnya masker, itu mahal banget harganya. Antis juga harganya melonjak. Tapi sekarang orang-orang juga belakangan ini ya, mereka udah mulai santai dengan keadaan. Meskipun angkanya naik terus-terusan, mereka masih aja nongkrong, masih aja jalan-jalan di mall yang ngelakuin hal-hal yang gak penting.
Nah, mungkin buat kita orang-orang yang masih taatin protokol kesehatan, cuman bisa serahin semuanya itu sama Tuhan, berserah semuanya keadaan sama Tuhan, karena kita juga gak bakal bisa berhentiin COVID ini karena kita manusia terbatas. Yang bisa kita lakukan itu jangan pernah mengeluh. Emang semua orang sekarang lagi susah, ekonomi lagi susah, kesehatan juga orang-orang imunnya rendah, pendidikan, guru-guru yang ngajar semuanya juga lagi kesusahan. Terus kalau tugas-tugas banyak, kita jadi stres, banyak teman-teman gue juga yang udah sakit gitu. Tapi dengan adanya kita bersyukur, masih kita dikasih kesehatan, kita masih bisa bangun pagi dengan cuaca yang indah, kita juga harus benar-benar mensyukuri itu di hadapan Tuhan. Kita juga harus menyerahkan semuanya itu di hadapan Tuhan. Coba aku mau ajak teman-teman semua buat diam di hadirat Tuhan sejenak aja. Rasakan kasih Tuhan yang masih bisa kita nikmatin sekarang ini. Aku mau ajak teman-teman semua buat angkat pujian Ajarku Berdiam. Saat ku berpanggilan
kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Engkau masih memberi kami kesempatan satu kali lagi untuk beribadah denganmu melalui YouTube ini. Tuhan, kami akan memulai ibadah, kami juga akan memuji nama-Mu dan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau berikan kami semua konsentrasi, fokus, agar bisa menerima apa yang ingin Engkau katakan kepada kami. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Teman-teman, yang namanya manusia, kita itu gak bakal pernah bisa luput dari yang namanya dosa. Si jahat, iblis, dia selalu ada di sekitar kita buat mencari celah supaya kita bisa tertarik sama yang namanya dosa. Tapi Tuhan kita itu baik banget sama kita, dia rela mati, mengorbankan dirinya sendiri buat menebus dosa-dosa kita. Yuk teman-teman, aku mau ajak kalian semua buat akui semua dosa-dosa kita, dan kita coba untuk jujur semuanya itu ke hadapan Tuhan, sambil kita merenungkan lagu Karya Terbesar. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Ku. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Ku. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Teman-teman, mari kita datang kepada Tuhan secara pribadi pada saat ini. Mari kita menyadari betul siapa diri kita di hadapan Allah. Kita adalah manusia yang penuh dengan kesalahan, penuh dengan dosa.
Dan seringkali kita mengabaikan firman Allah, mengabaikan Kristus yang hidup dalam diri kita. Dan itu adalah sebuah kesalahan yang fatal di hadapan Tuhan. Tapi kita bersyukur kepada Tuhan, Dia senantiasa membuka tangan bagi mereka yang mau memohon pengampunan. Dia membuka tangan dan membuka diri bagi mereka yang ingin berubah. Untuk itu mari kita datang kepada Dia. Kita mohon pengampunannya. Tuhan, Engkau tahu siapa kami. Engkau tahu kedalaman hati kami. Engkau tahu tindak laku kami setiap hari. Bahkan Engkau tahu diri kami seringkali menolak melakukan firman, bahkan mengabaikan Kristus yang hidup dalam diri kami. Dengan segala kerendahan hati kami mohon Engkau ampuni kami. Dan berikanlah kepada kami hati yang mau taat pada kebenaran Allah. Hati yang mau ikut kebenaran Allah di setiap langkah kami. Terima kasih untuk pengampunan-Nya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Karya terbesar. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Bersama dengan seluruh orang percaya di segala zaman dan segala abad, mari kita mengikrarkan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli yang berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Teman-teman dipersilakan duduk kembali. Teman-teman, kita akan masuk ke dalam firman Tuhan. Oleh karena itu, mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman-Nya sambil menyanyikan lagu Pemilikku. Kesesakanku, Kau beri kedamaianmu. Dalam keraguan ku temukan wajah-Mu. Karena pengorbanan Kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum, amanku di dalam-Mu, Yesus. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku, ku milikmu. Karena pengorbananmu, Kau jadikanku baru. Sungguh
serahkan semua kekhawatiranku, ku milikmu. Semua kekuranganku kau pun tahu, tetap kau pandang indah dalammu. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milikmu. I am yours. Now forever, in your grace I surrender. You are mine. Now forever, I'm alive in your wonder. I am yours. Now forever, in your grace I surrender. You are mine. Now forever, I'm alive in your wonder. I am yours. Now forever, in your grace I surrender. You are mine. Now forever, I'm alive in your wonder. Kau membuatku sesuai rencanamu, kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku, ku milikmu. Semua kekuranganku kau pun tahu, tetap kau pandang indah dalammu. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milikmu. Selamat pagi teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Semoga kita semua ada di dalam kasih karunia Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa bersama-sama. Bapa yang kekal, penuh kasih, kami bersyukur pada pagi hari ini, kami boleh datang ke hadapan Tuhan kembali, di tempat kami masing-masing. Walaupun kami terpisah oleh ruang, tetapi kami percaya Engkau hadir, real, seperti kami ada di ruang gereja, maupun ketika kami ada di rumah, karena Engkau Allah yang maha ada, dan kuasa-Mu tidak ada yang membatasi. Oleh karena itu Tuhan, tolonglah kami pada pagi hari ini, agar kami bisa memusatkan perhatian kami untuk mendengarkan firman-Mu, agar kami dibuat mengerti oleh Engkau ya Tuhan, sehingga firman-Mu itu boleh hidup dan menghidupi kami, sehingga kami boleh mengalami sukacita yang kekal, sehingga kami boleh mengerti arti dari kehidupan kami ini. Terima kasih Tuhan, pimpin hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan ini, agar bisa menyatakan kebenaran-Mu secara sempurna seperti yang Engkau kehendaki. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Allah yang hidup, kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Nah, teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, mari kita sama-sama membuka firman Tuhan kita pada pagi hari ini, diambil dari kitab Ibrani, pasal yang ke-5, ayat yang ke-5 sampai ke-10. Tema kita pada pagi hari ini adalah Sang Pembela. Mari kita membacanya bersama-sama, teman-teman di rumah bisa membuka Alkitab, atau kalau di gadget ada, kita baca bersama-sama. Demikian pula Kristus tidak memuliakan dirinya sendiri dengan menjadi imam besar,
tetapi dimuliakan oleh Dia yang berfirman kepadanya, "Anakku engkau telah kuperanakan pada hari ini." Sebagaimana firman-Nya dalam satu nas lain, "Engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek." Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan seperti Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Dan ia dipanggil menjadi imam besar oleh Allah menurut peraturan Melkisedek. Demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini. Semoga kita semua berbahagia bukan karena kita membaca saja, tapi juga kita melakukannya dalam hidup kita sehari-hari. Nah, teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, siapakah yang perlu kita bela? Orang yang tak berdaya dan lemah, itulah yang perlu kita bela. Namun sebelum kita berbicara lebih lanjut tentang orang lemah, orang yang tak berdaya ini, kita perlu tahu bahwa orang biasanya membela saudaranya atau orang yang memiliki hubungan dengan dia seperti teman. Kalau pembelaan ini kita bela orang yang kita kenal, orang teman kita atau saudara kita, biasa pembelaan itu tidak tergantung pada benar dan salah. Itu tergantung kepada orang yang kita kenal. Kalau saudara kita bersalah atau misalnya dibully, kita mau bela dia karena dia saudara kita atau dia teman kita. Tapi ada juga orang yang membela karena uang. Misalnya pengacara. Itu ya. Pengacara adalah orang yang termasuk kategori dibayar untuk membela orang-orang tertentu. Ya, makin besar bayarannya mungkin dia akan semakin berjerih lelah untuk membela orang tersebut. Seperti sebuah kasus di masa lalu di mana sebuah bank yang tiba-tiba uang nasabah hilang di bank tersebut. Semua orang berempati dengan nasabah yang dirugikan tersebut. Namun tiba-tiba seorang pengacara terkenal menjadi pembela. Bukan nasabahnya, tetapi bank yang kuat tersebut. Puji Tuhan, sang pembela atau pengacara masih memiliki hati nurani sehingga masalah ini bisa diselesaikan tanpa menghancurkan tatanan moral yang baik yang sudah ada di dalam masyarakat. Nah, teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, kapan terakhir kali kita membela teman kita atau saudara kita atau bahkan orang yang lemah yang mungkin kita tidak kenal? Tuhan kita, Bapa kita di sorga, salah satu sifatnya, sifat yang kekal adalah pembela kaum lemah. Perjanjian Lama banyak sekali menulis bahwa Allah, Tuhan kita adalah pembela orang-orang lemah. Salah satunya saya bacakan dari Mazmur 140 ayat 13. Aku tahu bahwa Tuhan akan memberi keadilan kepada orang yang tertindas dan membela perkara orang miskin. Ayat-ayat seperti ini banyak sekali di dalam Perjanjian Lama dan merupakan kesimpulan dari pengalaman orang Israel sendiri bersama-sama dengan Allah. Melalui pengalaman mereka, mereka menyaksikan, mereka diyakinkan bahwa Allah mereka adalah Allah yang selalu membela orang-orang miskin. Sejak Abraham, nenek moyang orang Israel itu, yang menjadi imigran di tanah Kanaan, lalu kemudian keturunan Abraham ini menjadi imigran kemudian di Mesir, dan Allah melepaskan orang-orang Israel ini dari perbudakan di Mesir. Allah membela mereka dan memenuhi janjinya kepada Abraham untuk membawa mereka ke tanah perjanjian. Nah, pernahkah kita menjadi seorang imigran di tanah asing? Pernah nggak tinggal di negeri misalnya Amerika, Australia, Korea, tinggal cukup lama di sana? Nah, kita akan mengerti bagaimana rasanya menjadi orang asing di tanah yang asing. Teman-teman yang terkasih, kita merasa asing, kita merasa disalah mengertikan,
kita merasa tidak aman di sana. Dan itu yang terjadi dengan orang-orang Israel tersebut. Bahkan bisa ditindas oleh orang-orang setempat. Dan di sana mereka menyaksikan bahwa Allah membela mereka. Dan oleh karena itu Allah meminta mereka ketika mereka sudah sampai di tanah Kanaan, agar mereka juga berdasarkan pengalaman mereka, agar mereka juga membela orang-orang lemah. Saya bacakan salah satu ayat dari kitab Ulangan pasal 10. Saya bacakan dengan cepat teman-teman. Sebab Tuhan Allah mula, Allah segala Allah dan Tuhan segala Tuhan, Allah yang maha besar, kuat dan dahsyat, yang tidak memandang bulu ataupun menerima suap. Ya, Ulangan 10 ayat 18, yang membela hak anak yatim dan janda dan menunjukkan kasihnya kepada orang asing dengan memberikan kepadanya makanan dan pakaian. Sebab itu haruslah kamu menunjukkan kasihmu kepada orang asing, sebab kamu pun dahulu adalah orang asing di tanah Mesir. Engkau harus takut akan Tuhan Allahmu, kepadanya haruslah engkau beribadah dan berpaut, dan demi namanya haruslah engkau bersumpah. Jadi ayat-ayat dalam Alkitab yang ditulis oleh penulis yang diinspirasi oleh Roh Kudus itu merefleksikan karya Allah yang terjadi dalam hidupnya. Lebih jauh teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, bahkan ketika orang Israel sudah settle di tanah Kanaan, tanah perjanjian itu, tidak jarang mereka tetap mengalami penindasan dari bangsa-bangsa di sekeliling mereka. Dan yang sering menindas mereka itu orang-orang Filistin, orang Amalek, bangsa Amalek, atau mungkin orang Median, dan seterusnya. Mereka menjadi bangsa yang tertindas, dan seringkali Allah menjadi pembela mereka dan membebaskan mereka kembali. Walaupun sebenarnya kalau kita membaca dengan teliti teman-teman yang terkasih, bahwa mereka ditindas karena kesalahan mereka sendiri, karena dosa mereka sendiri, karena mereka melupakan Tuhan, lalu Tuhan membiarkan keinginan-keinginan mereka yang jahat, lalu kemudian Tuhan mengutus bangsa lain untuk menindas mereka. Lalu Allah kemudian membebaskan mereka kembali. Itu kemurahan Allah. Itu belas kasihan Allah yang Allah sendiri menjadi alasannya. Bukan karena orang-orang Israel itu layak untuk dibebaskan oleh Tuhan. Nah, sepanjang perjanjian lama, teman-teman, kita mendengar suara, teriakan, minta tolong, dan kisah orang-orang Israel yang merindukan seorang pembela yang sejati. Kalau kita membaca dari kitab Kejadian, ya, Mazmur, kitab Yesaya, dan seterusnya, di sana mereka sungguh-sungguh merindukan seorang pembela yang sejati. Bahkan secara jelas di dalam kitab Ayub, Ayub yang mengalami penderitaan itu, dia terus berteriak meminta seorang pembela yang bisa membela haknya di hadapan Tuhan. Bahkan kemudian ketika kita membuka kitab-kitab perjanjian baru, kita melihat kisah pembelaan Allah tetap nyata dan menjadi fokus utama. Dan menariknya teman-teman yang terkasih, sang pembela itu bukan dari jauh lagi, tapi sang pembela itu sudah lebih dekat. Dan sangat dekat karena dia tinggal bersama-sama dengan kita. Nah, siapakah pembela yang tinggal bersama-sama dengan kita itu? Nah, kita sudah tahu dia adalah Yesus. Yesus yang dengan jelas mengungkapkan identitasnya ketika Yohanes Pembaptis, sepupunya itu, ya, menyuruh murid-murid untuk bertanya, benarkah dia itu pembebas yang sejati? Benarkah dia itu Mesias yang sejati? Benarkah dia itu pembela yang sejati? Dan Yesus menjawab di dalam Matius pasal 11 ayat 5, dia katakan begini, orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Surprise? Enggak teman-teman yang terkasih, karena Allah tetap setia kepada misinya sejak dahulu kala. Bahkan lebih daripada dahulu kala, saat ini sang pembela itu sudah nyata dan tinggal di antara kita. Bahkan lebih jauh lagi teman-teman, Yesus itu menjadi salah seorang kaum yang lemah. Menjadi satu dari orang-orang yang perlu direscue sebenarnya oleh Tuhan.
Kita bisa melihat di dalam cerita Injil, teman-teman. Yesus itu tidak dipercaya oleh keluarganya. Ya, bahkan di dalam Markus pasal 3 ayat 21 ditulis, dia dianggap orang gak waras. Bayangkan kalau kita berada di posisi Yesus. Ya, dia datang dengan sukarela, Allah menjadi manusia yang hina dina, dengan misi yang murni, yang tulus, yang mulia, lalu disalah mengertikan seperti orang yang gak waras karena berbuat baik. Ya, bisa bayangkan. Ya, oleh karena itu dia ditolak bahkan oleh keluarganya sendiri. Orang yang seharusnya sayang, dekat, bahkan mensupport pelayanan dia, bahkan menolak dia. Dan lebih jauh lagi, ia ditolak oleh bangsanya sendiri. Ya, ia berbuat baik, ia menyembuhkan orang, ia membantu orang miskin, ia memberitakan kabar baik, bukan yang jelek, kabar baik. Dan seharusnya ia disupport oleh pemimpin-pemimpin agama pada waktu itu, tetapi justru ia ditolak. Ya, dan penolakan yang paling keras justru dari pemimpin agama. Bahkan pemimpin agama itu sendiri yang mencela dan kemudian membunuh dia. Ia berdoa, teman-teman, minta dilepaskan dari penderitaan. Bapaknya sendiri enggak mengabulkan doanya tersebut. Ia akan di Taman Getsemani ingatkan, kalau boleh piala ini lewat, tetapi enggak. Ya, doanya seakan-akan tidak didengarkan oleh Tuhan. Orang yang ia kasihi, murid-muridnya, yang tinggal bersama dengan dia 3 tahun. Ia akan makan bersama dia, tidur bersama dia. Ia akan mendengarkan pengajarannya yang seharusnya menjadi pembelanya. Justru pada saat ia begitu dihina dan direndahkan, enggak ada yang bela. Lari, ketakutan menyelamatkan nyawanya sendiri. Bahkan pada puncaknya, teman-teman, ketika dia di atas salib, ia berteriak, Eli, Eli, lama sabatani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Tidak ada lagi yang lebih tragis dari ketika Allah yang selama ini begitu dekat dengan dia ditinggalkan. Tidak ada kelemahan yang lebih ngeri daripada ditinggalkan oleh Allah. Siapakah orang yang bisa lebih mengerti kelemahan kita daripada Yesus? Tidak ada, teman-teman. Tidak ada siapapun di dalam dunia ini yang bisa mengerti kelemahan kita selain Yesus Kristus Tuhan kita. Enggak ada sama sekali. Enggak ada. Ia tahu akar dari setiap kelemahan kita. Apa itu akar kita? Apakah itu akar dari setiap kelemahan kita? Dosa-dosa kita. Ingat ya, waktu kisah di dalam kitab Hakim-Hakim. Ya, orang Israel berbuat dosa, ditindas oleh bangsa lain, diselamatkan oleh Tuhan. Yang membuat mereka ditindas apa? Dosa mereka sendiri. Dan sampai hari ini itu tetap sama. Dosalah yang membuat kita mengalami berbagai macam kelemahan, sakit penyakit, kejahatan, dan semua macam kelemahan yang kadang kita berpikir, aku enggak berbuat salah, kok aku mengalaminya. Ada anak yang lahir cacat mental, cacat fisik, semua macam kelemahan. Apa yang menyebabkannya? Dosa. You mention all kinds of weaknesses. The root is your sins, our sins. Dan parahnya lagi, teman-teman yang terkasih, dosa itu membuat kita buta bahwa setiap kelemahan kita itu akarnya adalah dosa. Dosa itu menyembunyikan dirinya dari kita dan terlihat seperti kekuatan dan kekuasaan sehingga kita tetap tinggal di dalamnya dan melanggengkan kelemahan yang tertutup oleh dosa. Kelemahan kita anggap sebagai sebuah kewajaran akibat kesalahan kita sendiri sehingga kita tidak perlu mencari jalan keluarnya dan menerimanya sebagai nasib saja. Pesan firman Tuhan yang konsisten dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, seluruh Alkitab kita menyimpulkan atau tersimpul di dalam hidup dan karya Yesus Kristus, manusia yang lemah itu. Ia menjadi pembela sejati yang dirindukan oleh semua umat manusia. Mengapa? Dia bukan hanya menjadi orang lemah, tetapi dia juga membela orang-orang lemah. Di dalam kelemahannya ia menjalani salib itu
dan kemudian menjadi jalan pembebasan buat orang-orang lemah. Oleh karena itu, penyelesaian dari setiap kelemahan kita adalah Yesus Kristus Tuhan kita. Penyelesaian dari setiap kelemahan kita adalah Yesus Kristus. Ia menjadi brother kita, yang sangat memahami keadaan kita yang lemah. He has been there. Dia mengalami kelemahan itu. Di dalam bacaan kita hari ini kita membaca, ya, dia berdoa, berteriak, dan doanya didengarkan karena kesalehannya. Ia merasakan kelemahan-kelemahan kita dan dia berdoa kepada Tuhan. Dan Tuhan menjawab kelemahannya. Dia ada di dalam kelemahan kita, teman-teman. Ia merasakan kelemahan kita. Sehingga kelemahan itu kadang walaupun tidak ada penyelesaiannya, namun sudah ada penyelesaiannya dengan kehadiran Yesus di dalam kelemahan-kelemahan kita. Apa artinya? Sudah mengalami kelemahan, tetapi masih berada di dalam kelemahan. Pertama, kelemahan itu sudah diselesaikan karena dosa-dosa kita sudah dihukum di dalam Yesus Kristus. Jadi, teman-teman, kita yang berdosa, tetapi Yesus yang dihukum. Ya, di dalam perjanjian lama, imam itu adalah pengantara, ya. Dia berdiri di antara manusia dan Tuhan. Ya, dan di dalam bacaan kita pada pagi hari ini, Yesus itu menjadi imam yang agung karena dia berdiri di antara manusia berdosa dan Allah yang Maha Kudus yang menjadi jembatan. Dia manusia yang sempurna dan dia Allah yang sempurna. Ya, dia manusia tanpa dosa. Ya, dia manusia tanpa dosa. Oleh karena itu dia layak untuk mewakili manusia dan mewakili Allah. Di dalam dia, dosa-dosa itu mengalami penghukuman. Oleh karena itu setiap kita yang percaya menyerahkan hidup kita kepada Yesus, dosa-dosa kita dihukum di dalam Yesus. Ya, contoh yang paling ringan adalah kita berbuat salah kepada adik kita, misalnya gitu ya. Terus yang dihukum adalah papa atau mama kita. Misalnya gitu. Jadi kita tidak mendapat hukuman karena diambil oleh Yesus Kristus. Dia benar. Oleh karena itu dia layak. Karena yang harus dikorbankan itu sebenarnya orang yang benar. Atau di dalam perjanjian lama itu binatang atau domba atau kambing yang tidak bercacat. Ya, ini dalam pemikiran Yahudi. Ya, tapi poin pentingnya di sini adalah bahwa Yesus itu sebagai manusia, dia merasakan kelemahan kita, dia menjadi brother kita, sehingga dia tahu betapa susahnya kita manusia ini kalau tetap berada di dalam dosa. Oleh karena itu dia datang dan dia membebaskan kita dari dosa dengan taat kepada Bapa, mati di atas kayu salib demi dosa-dosa kita. Ia imam sekaligus korbannya buat kita semua. Ia menjadi pengantara yang sejati. Ia menjadi pembela yang sejati yang dirindukan oleh segenap umat manusia. Tidak ada yang lain. Oleh karena itu kelemahan kita sudah diselesaikan di dalam Yesus Kristus. Enggak ada lagi yang bisa kita lakukan selain percaya kepada Dia, menyerahkan hidup kepada Dia sebagai pembela kita yang sejati. Dan yang kedua, kelemahan kita belum selesai. Kenapa? Karena kita masih melihat dan mengalami kelemahan-kelemahan tersebut. Kita masih sakit. Ya kan? Kita masih mengalami ketidakadilan. Kita melihat ya apa yang terjadi di dalam bangsa kita dan di dunia ini. Ya, bencana alam, orang-orang jahat, kemiskinan, ada yang sakit tidak bisa disembuhkan, ada yang lahir dengan cacat permanen, dan berbagai macam kelemahan. Kita masih ada di dalam dunia yang penuh dengan dosa. Dan dalam hal ini kita bisa mengalami semuanya itu. Namun, firman Tuhan mengajarkan kepada kita, kelemahan itu menjadi tempat di mana Kristus hadir memberikan makna yang sejati. Mungkin kita ada di dalam kelemahan saat ini, ya. Tetapi karena kita percaya kepada Kristus, Kristus justru ada di dalam kelemahan kita. Karena dia pernah menjadi orang lemah, bahkan sangat amat lemah. Dan disitulah kita memperoleh makna yang benar akan kelemahan kita.
melalui kelemahan yang kita alami, kita belajar taat kepada Allah seperti Yesus. Walaupun dia tanpa dosa, tapi dia belajar taat. Sebagai anak dia belajar taat. Demikian pula kita yang ada dalam kelemahan, kita belajar taat kepada Allah untuk tidak ngomel, untuk tidak memberontak, mempertanyakan Allah, dan tidak percaya lagi kepada Allah oleh karena penderitaan kita. Tetapi kita belajar taat bahwa ada makna yang sejati di dalamnya. Bahwa melalui penderitaan kita mengarahkan harapan kita bukan kepada tubuh kita, bukan pada kemampuan kita, bukan pada barang-barang kita, bukan pada orang-orang yang ada di sekeliling kita seakan-akan kuat. Tetapi mengarahkan harapan kita kepada Dia yang sudah duduk di sebelah kanan Allah Bapa, tempat yang sempurna tanpa dosa dan kelemahan. Ya, memang banyak temptation ketika engkau lemah, ketika engkau sakit, engkau menaruh harapan kepada dokter, kepada orang kuat di sekelilingmu, ya. Tetapi kita bisa saja menaruh harapan, tetapi harapan itu tidak akan langgeng. Kita akan kecewa kalau kita hanya menaruh harapan di sana. Tapi kita harus taruh harapan kita kepada Kristus, dan Kristuslah yang menggunakan semua orang di sekeliling kita untuk menolong kita. Nah, teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan kita, mari kita rindukan pembela, sang pembela yang sejati ini di dalam Yesus Kristus. Agar kita menemukan jalan keluar buat setiap kelemahan yang kita alami di dalam dunia ini. Iya, sehingga kita tidak perlu takut lagi. Sehingga apa, teman-teman yang terkasih? Implikasinya yang pertama yang kita pelajari pada pagi hari ini adalah yang pertama, kita nggak perlu takut lagi. Nggak perlu takut lagi, ya, untuk menghadapi berbagai macam kelemahan dalam hidup kita. Ya, mungkin ada teman yang lebih kuat dari kita dan suka membuli kita, dan kita nggak tahu kemana kita harus mencari pembelaan, perlindungan. Mungkin kita akan terus mengalami pembulian itu, tetapi kita harus ingat kepada Tuhan yang sudah menjadi pembela kita. Mungkin kita sedang sakit. Ya, mungkin kita sedang berada dalam berbagai macam kelemahan. Tetapi jangan takut. Percaya. Jangan takut, percaya bahwa Kristus sang pembela ada bersama dengan kita saat ini. Ada bersama dengan kita saat ini. Yang kedua yang kita boleh pelajari bersama-sama adalah bahwa jika kita berada dalam kelemahan apapun bentuknya saat ini, ya, kelemahan fisik, sakit itu ya. Mungkin karakter kita yang gak berubah-ubah. Aku mau berubah tapi kok masih seperti ini. Egois lah, suka iri hati, ya, ingin membalas kejahatan dengan kejahatan, ya kan, pemarah. Mungkin kita masih bergumul di sana. Kita jangan menjadi lemah. Ya, jangan berputus asa. Kristus ada bersama dengan kita dan Dia terus menopang kita. Karena Dia tahu persis apa yang ada di dalam hati kita. Dan kita harus percaya di dalam kelemahan itu, ya, Dia ada dan Dia terus menopang kita. Engkau harus berdoa dan berharap kepadanya. Bukti kita itu berharap dan percaya kepada Tuhan, kita itu berdoa kepadanya. Dan itu bisa terjadi kalau kita menyadari kelemahan kita. Ya, banyak orang gak menyadari kelemahannya sih, ya kan? Dia punya sifat-sifat yang jelek, yang sering merusak, merusak ya, menjahati orang lain, tapi dia nggak sadar, ya dia nggak akan pernah berharap kepada Tuhan dan berdoa. Tapi kalau engkau sadar akan kelemahanmu, engkau akan merindukan seorang pembela dan Yesus ada bersama dengan engkau. Percaya, ya, beriman, ya, walaupun kamu tidak melihat dengan matamu. Tapi firman Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa Allah berada bersama dengan orang-orang yang terpinggirkan, yang lemah itu. Dan Yesus, Allah yang hidup bersama dengan kita itu, membela kita. Oleh karena itu percaya kepadanya, orang percaya berdoa kepadanya, berharap kepadanya, maka Tuhan akan menguatkan orang-orang yang lemah tersebut. Maka engkau akan mengalami kasih karunia Tuhan. Paulus mengalami itu. Ya, dia bilang justru aku lebih suka di dalam kelemahanku. Kenapa? Karena dalam kelemahan kuasanya menjadi sempurna. Aku tidak perlu mengandalkan diriku sendiri, tapi mengandalkan Tuhan. Berdoa teman-teman. Itu bukti engkau mengandalkan Tuhan. Berharap.
percaya kepadanya. Dan yang ketiga implikasinya, jika engkau sudah pernah mengalami kelemahan-kelemahan tertentu dalam hidupmu, dan kamu sudah melewati kelemahan-kelemahan, mengatasi, overcome, dan mengalami penghiburan dari Tuhan, pakai pengalaman penghiburan itu untuk menghibur teman-teman kamu yang mengalami kelemahan yang sama. Iya kan? Pakai itu untuk menghibur mereka, memberi harapan kepada mereka, berdoa buat mereka. Bahkan kalau bisa, ya message atau kunjungi kalau bisa gitu ya orang-orang yang mengalami kelemahan tersebut dan hibur mereka, beri pengharapan bahwa Tuhan Yesus ada bersama dengan kamu. Dia pembela yang sejati dari dahulu sampai selama-lamanya dan tidak ada yang bisa mengubah itu. Ya. Jadi maksud sehingga kita bisa melihat ya grand design dari Tuhan dari kelemahan-kelemahan kita, penderitaan yang kita alamin, lalu kemudian kita mendapatkan penghiburan dari Tuhan karena kita minta kepadanya, dan kemudian penghiburan itu untuk menghibur teman-teman yang sama mengalami penderitaan yang sama. Bukankah ini suatu hal yang luar biasa? Kita menjadi savior, ya, menjadi savior kecil, ya, mengikuti Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah lebih dulu berjalan di depan kita. Nah, teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, inilah indahnya memiliki pembela yang sejati. Ya. Kerinduan banyak orang untuk mendapatkan pembelaan ini mungkin belum bisa mereka alami. Tetapi kita yang percaya kepada Kristus, kita mengalami itu. Dan saya berdoa teman-teman yang terkasih agar kita bisa mengalami kuasa dari Yesus Kristus dalam kehidupan kita ini. Sehingga kita tidak perlu takut lagi. Sehingga dalam kelemahan pun kita mendapatkan kekuatan. Dan kita dikuatkan untuk menjadi penghibur buat teman-teman di sekeliling kita. Itulah mengapa Yesus menjadi pembela kita dari selama-lamanya untuk selama-lamanya. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa bersama-sama. Tuhan yang maha baik dan maha kekal, terima kasih kami memiliki imam agung yang berdiri di antara kami dengan Tuhan. Menjadi jalan pendamaian buat kami dengan Tuhan. Sehingga Tuhan, kami bisa memiliki seorang pembela yang sejati. Sehingga kami tidak perlu takut lagi. Sehingga kami bisa berharap untuk jalan keluar dari setiap kelemahan-kelemahan yang kami alami. Terpujilah nama Tuhan. Biarlah ya Tuhan, kami mulai hari ini terus bersandar kepada Tuhan, terus berharap kepada Tuhan, makin berdoa kepada Tuhan, dan Tuhan mencelikan mata kami kepada kemuliaan yang Tuhan sudah sediakan buat kami semua. Terima kasih Tuhan, jadikan kami penghibur-penghibur buat teman-teman di sekeliling kami yang juga mungkin mengalami kelemahan-kelemahan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Gue dapet video dari orang itu lagi. Siapa maksud lu? Si Anon. Yang minggu lalu kirimin gue video yang terakhirnya 14 Maret. Ingat gak lu? Iya, ini kan udah 14 Maret. Iya. Lihat dong. Bentar, gue share screen-nya. Ya, halo para remaja. Pagi sampai malam kita menatap layar. Tapi tidak terlepas dari pergumulan-pergumulan. Siapa kita? Apakah kita cukup baik? Apakah kita siap dalam peperangan ini? Apakah kita cukup kuat? Mengapa berbuat baik terkadang menyakitkan? Bagaimana masa depan kita? Semua akan terjawab di sini. Kita jiwa yang tersesat, apakah siap untuk pulang? Halo teman-teman, jadi bulan Juni ini Koran kita akan mengadakan retret. Retret? Gak boleh. Masih COVID, ntar pada gak diizinin kalau retret. Oh iya, bener. Oke, ulang. Halo teman-teman, jadi bulan Juni ini Koran kita akan mengadakan First Glow. Wah, seru banget tuh pasti. Emang First Glow itu apa sih kok? First Glow.
Force Glow tuh kalau misalnya depan rumah kita banyak nyamuk, biasa suka di Force Glow biar hilang nyamuknya. Bukan dong, itu fogging. Gimana Fogging. sih? Beda. Oke, serius. Force Glow. Nah, teman-teman tahu iglo kan? Sebagaimana iglo bisa menghangatkan orang-orang di dalamnya, begitu juga Force Glow. Kita berharap bisa menghangatkan kita semua yang ada dalam Force Community. Keren banget ya, kok. Yoi. Emang Force Glow itu ngapain aja, kok? Deh, itu 3 hari di rumah kita masing-masing. Kita bakal seru-seruan, kita bakal belajar Alkitab bareng, kita bakal cari tahu apa nih yang Alkitab mau kita lakukan sekarang. Dan Alkitab masih relevan gak sih buat kita? Kalau masih, kenapa nggak seru? Nah, penasaran banget kan? Gak terlalu sih, kok. Bilang penasaran biar... Iya, seru banget. Nah, makanya ikutan. Iya. Emang temanya apa sih, kok? Temanya Lost Souls Found. Nah, buat informasi lebih lanjut, kalian bisa cek IG koran kita dan cari posternya di bawah sana. Nah, untuk kalian yang ingin mendaftar, kalian bisa klik link di bawah ini. Mana kok nggak ada? Oh, ini. Iya, klik link ini. Oke, ditunggu teman-teman. Dadah! Itu fogging kok. Oh, beda ya? Iya dong, gimana sih? Halo teman-teman, jadi bulan Juni ini Ulang, gue belum siap. Ya. Juga Force Glow. Kita berharap di Force Glow ini kita bisa hangat. Ulang. Nah, penasaran banget kan? Seru banget kan? Iya kan? Thank you Ko Alex buat khotbahnya. Nah teman-teman, kita bersyukur kita masih dikasih berkat sama Tuhan. Tapi kita juga harus ingat semua berkat yang ada di dunia ini semuanya sia-sia. Jadi sebagai ucapan syukur kita atas berkat Tuhan itu, mari kita memberikan persembahan sambil menyanyikan lagu Denganmu Tuhan. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu, kau pegang hidupku. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya, kau tuntun langkahku. Yesus, kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu, kau pegang hidupku. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya, kau tuntun langkahku. Yesus, kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan,
kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami telah memberikan sedikit dari apa yang kami punya. Biarlah Engkau yang mengelola uang ini supaya bisa memperbesar kerajaan-Mu di bumi ini. Inilah doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi teman-teman, ada dua pengumuman yang penting sekali saya sampaikan pada hari ini. Yang pertama, teman-teman yang sudah baptis dewasa atau CD, maka ada satu tanggung jawab kita sebagai warga gereja GKI Puri Indah, yaitu memilih majelis untuk periode 2021 sampai 2024. Untuk itu saya mengajak teman-teman sekalian yang sudah baptis dewasa dan juga sudah CD untuk mendaftarkan diri untuk mengikuti pemilihan majelis dengan link yang ada di bawah sini. Hal yang kedua yang amat sangat penting teman-teman, pada bulan Juni ini, tanggal 28 sampai 30 Juni, kita akan mengadakan Force Glow. Untuk teman-teman, saya mengajak semua kita untuk bergabung dalam acara ini dengan mengklik link yang ada di bawah ini. Kiranya Tuhan memberkati teman-teman semua. Mari kita bangkit berdiri, kita mengakhiri kebaktian kita. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur hari ini kami bisa mengikuti kebaktian sekalipun kebaktian online. Tapi kami percaya Tuhan hadir, Tuhan bersama dengan kami. Dan kami berdoa untuk proses vaksinasi yang terus dilakukan oleh pemerintah. Tuhan sertai supaya bisa berjalan dengan baik. Kami akan selesai beribadah dan kiranya Tuhan memberkati kami. Kiranya kasih daripada Allah Bapa, anugerah daripada Yesus Kristus, pertolongan daripada Roh Kudus senantiasa bersama dengan kita dari hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Amin. God bless you.
I was broken, but you love my whole heart through. Sin has no hold on me, 'cause your grace holds me now. And that grace owns the ground where the grave did. Where all my sin remains, left for dead in your wake. You crashed those angel gates. You left no stone unturned. You stepped out of that grave and showed me all the way. Come on. So here I stand, I surrender. I need you now. Hold my heart now and forever. My soul cries out. Once I was broken, but you love my whole heart through. Sin has no hold on me, 'cause your grace knows me now. Healed and forgiven. Look where my chains are now. Death has no hold on me, 'cause your grace holds our ground. And your grace holds me now. Your grace holds me now. Your grace holds me now. Your grace holds me So here I stand, high in surrender. I need you now. Hold my heart now and forever. My soul cries out. If you feel comfortable, lift your hands, sing it out. Here I stand, high in surrender. I need you now. Hold my heart now and forever. My soul cries out. Here I stand, high in surrender. I need you now. Hold my heart now and forever. My soul
is the